Halo, lagi bersama kami di Bocor Halus. Sama aku Tirta. Sama aku Bruce Banner. Lama-lama kok kayak Samsung ya, berubah-berubah. Untuk kali ini kita bahas She-Hulk ya Pak. Bahas She-Hulk Episode 3. episode 3 ya. Episode 3. Dan episode 4-nya udah mau keluar kan. Baru kita bahas. Episode 3 itu kita bahas siapa dulu nih? Si Wong Pak. Wong lah ya kan. Wong yang rupanya yang tanpa kita sadari ya Pak ya. Karena kan sepanjang di film No Way Home dia nggak terlalu diangkat ya kan Pak. Cuman pada saat awal ke kamar Tats ada dia. Ya ada. Yang pasti adalah scene dia sebagai cameo di situ ya kan. Wajib ada. Nah, Walaupun 1 detik, 1 menit wajib ada Wong. dan di She-Hulk ini kenapa kita bahas juga ternyata ada nyambungnya juga sama No Way Home yang kemarin gitu kan. Bahwasanya si Wongnya ini lupa juga kejadian itu kan, kejadian di No Way Home. Berarti memang mantranya Dr. Strange itu berfungsi lah ya gitu. Iya. Untuk ngelupain Spider-Man. Wong tuh perannya tuh kayaknya penting nih di Iya, MCU kayaknya ini. punya ambil besar dia Iya di sih, mungkin MCU ini Pak. di setiap filmnya nanti mungkin bakal muncul terus nih Wong nih kayaknya. Di Thor ada dong. Di Thor nggak ada. Thor, cuman Thor yang nggak ada. Thor kayaknya dia udah beda dia. Karena kan Thor di apa? Udah di planet-planet gitu kan. Kalau dia kan masih di pokoknya superhero di bumi itu pasti Ada ada dia, dia ada gitu. dia. Wong di mana-mana dan dia sampai buat apa? Buat ini LinkedIn. Iya, dia bandingin. Dia LinkedIn-nya gitu kan. Pas si Jennifer yang nanya dia harus nyari Wong dari di mana gitu, ngubungi Wong dari lewat apa? Rupanya dia ada Ada LinkedIn-nya LinkedIn-nya. gitu kan. Dan kawannya itu selalu aja nih ada LinkedIn-nya gitu. Dari situ lengkap dia profesinya sebagai apa gitu Iya. kan. Disebutin loh. Kalau di film itu disebut itu terlalu banyak aja ya. Iya, dan itu jokesnya itu kena gitu. Iya, kan. nggak kayak kayak Thor yang berlebihan. Aduh, Thor ini kayak dia ngebuat jokes ya dengan kata-kata, dengan gerak-gerak segala macem, tapi nggak kena jokesnya. Iya, ya, gitu kan. terlalu banyak bahkan ya kan Jal. Oke lah di awal kita dapat jokes si Thor ini kan Pak. Lama-lama kok kurang ya kan? Iya, kayak awal-awal lucu nih filmnya. Iya. Terus lama-lama kok banyak jokesnya, dan di She-Hulk ini jokesnya si Wong ini kayak relate ke kita juga. Dengan yang zaman sekarang gitu kan, dia penyihir tapi dia punya LinkedIn gitu kan. Iya. Itu Dapat kan, jokesnya. itu kan jokes gitu kan. Dan Tanpa itu harus dibuat-buat Pak iya, ya kan? tanpa harus dibuat yang gimana kali, dengan cara gitu aja itu Udah dapat. dapet jokesnya. Karena terakhir itu loh tadi kita bahas Thor lagi jadinya. Iya. Hilang betul God Butcher ya kan Pak. Karisma God Butcher itu hilang gitu. Hilang. Kalau kita bahas Thor lagi masalah ininya panjang lah. Sampai ke Shadow Realm-nya pun, di Shadow Realm yang harusnya keren nih kan, keras. Iya. Jadi kayak gitu, hitam putih tadi itu. Karena ya Thor dewa gitu. Iya, God Butcher pun semua dewa di kill dia kan. Terus tuh kalau kita mau bahas Thor nih, ada nih kemarin tuh yang apa? Secret endingnya. Iya. Bukan secret, apa namanya? Delete scene. Delete scene-nya. Yang nampilin Zeusnya itu datang jumpai siapa si Jen Poster ya. Jen Poster dan situ kayaknya Zeus sama Thornya itu apa lah kan, akrab lah gitu. Iya. Dan rupanya pas dirilisnya Zeus sama Thornya itu konflik gitu kan. Nah udahlah kalau masalah Thor kayaknya kurang sih. Udahlah banyak itu kurangnya. Mending nonton ini Pak ya. Lapor Pak. Mending lapor Pak. Ini tadi Wongnya tadi kan jokesnya yang dikasih tuh dapet gitu kan, dan kita juga ketawa ngeliat itu. Iya, padahal dia bisa pindah tempat, gampang pindah tempat. Dia gampang pindah tempat, Itu aja lucu ya. ya. Tapi dia telat gitu kan, dia lupa jam, dia lupa gitu kan. Terus tuh kan terakhir ditanya dia kan, dia termasuk apa ya? Kena ada kriminalnya gitu lah ya kan, kena bawa si Abomination keluar. Abomination keluar suka-suka hati. Alasan dia nyari kawan latihan sepadan ya kan. Iya, terus itu dia langsung keluar kan. Buka portal dia lari dia. Dan gitu enak aja gitu, jadi Wong bisa kemana-mana aja gitu. Itu sih kalau jokes di Wong dapat sih kok di She-Hulk yang episode 3 ini kan. Itu Pak si Runa.
Dia tuh apa betul orang Asgard? Runa yang kena Elf. sidang itu ya, Iya, elf. kena sidang. Dia itu Apakah dia Skrull? aku pertama nggak tahu kan, ini kan pertama di video kan loh, ini kok bisa berubah-berubah, apakah ini Skrull gitu kan. Kalau Skrull kan buruk rupa nggak sih? Skrull dianya ya fisiknya Skrull ya kayak Bangsa. gila itu, cuman dia kan bisa berubah-berubah bentuk gitu kan. Bisa aja dia jadi elf padahal itu sih orang Skrull ya kan? Iya bisa. Sedangkan yang Nick Fury aja itu Skrull itu kan kemarin tuh yang di Iya. Far From Home ya, Far From Home Spider-Man kan. Jadi kan itu dia disidang karena apalah, ada segala macam Iya, ada. konflik lah kan. Dia berubah jadi apa ya? Merasa si laki-laki ini kan temannya Jen Walters ya. Merasa dirugikan karena dikira dia kencanin si artis, padahal dia kencanin si elf ini tadi, Oh, si iya. Runa. Itu dibawa sidang dan dia merasa aku ini tinggal di bumi gitu loh, aku dapat hak yang sama dengan manusia, ngerti kan? Padahal dia kan orang Asgard kan gitu. Cuman belum ada kejelasan. belum tahu dia Iya. itu apakah memang orang Asgard Iya. dia memang bisa berubah juga kayak Skrull atau memang kayak mana ya, gitu kan. dibilang Asgard, kalian kan orang Asgard ya, bukan orang bumi. Baru dibilangnya Asgard itu bukan di tempat, tapi Oh, iya. Asgard itu adalah orangnya. Iya, itu kayak random kali ya gitu. Semua yang dibilang cukup pidato Thor di sini kan. Itu kan pidatonya si Thor ya. Iya, itu tidak waktu di Asgard kan. Abomination Pak, jadi kayak Smart Hulk. Oh, dia awalnya kan waktu sidang kan takut nih orang Jennifer nih kan, dia berubah nih bakal Tiba-tiba ngaco berubah. kan. Rupanya dia berubah, ya udah dia bisa mengendalikan itu kan, dia apa namanya, buktikan kalau dia tuh Udah bisa ngatur. bisa lah ngatur itu kan Abomination. Dan situ dianya ada dayang-dayang Iya. berapa orang nih? Seven apa? 7 ya. Seven Soulmate. Hitungannya bisa segitu banyak gitu kan Dan bininya. pas selesai sidang, si Jennifer dituduh itu salah satu Seven Soulmate. Oh, iya. Makanya kok didukung tersangka gitu kan, didukung Emil Blonsky. Dan menurutmu kayak mana nih ke depannya untuk Abomination? Ke depannya dia berikutnya atau enggak di film-film ke depannya Kurang tahu Pak, tapi kayaknya ada pertarungan sih. ada pertarungan? Tapi kayaknya ada di pihak si Hulk. Nah, apakah dia bakal jadi jahat lagi ataukah dia bakal jadi hero? Tapi menurutku sih kalau dia jadi hero nggak mungkin sih. Kayak nggak mungkin. Paling dia Tapi kayak ini aja sih, kayak Namor sih, jadi hero. nanti hero. Kayak Deadpool ya kan. Ya, Dia suka hati dia aja gitu jalan. anti hero. Dia sendiri gitu loh, Tadi punya makanya jalan. kan MCU kan mau nge-build Thunderbolt Iya. nih. Nah, mungkin Thunderbolt ini nanti Abomination termasuk membernya juga gitu. Sedangkan kita udah tahu pasti Kapten apa nama sekarang? Kapten Amerika yang kemarin itu. Apa ya dia? Itu lupa gue. Pokoknya yang awalnya dia mau jadi Kapten Amerika Iya. lah kan. Dia satu kan mau direkrut kemarin tuh kan. Terus tuh Yelena Belova kan yang adiknya The Widow. Terus siapa lagi ya yang udah pernah direkrut ya? Adalah beberapa itu kan. Nah mungkin ini Abomination nanti ceritanya bakal ini juga. Mungkin dia lolos, dijumpai lagi sama ibu-ibu yang rekrut Thunderbolt itu. Thunderbolt. Iya, ibu-ibu yang rekrut Thunderbolt. Kamu nggak ini? Senjata itu Pak, The Wrecking Crew. Nah, terus tuh ada lagi di sini yang nonjol tuh yang di akhir-akhir kan, si Hulknya ini dijugat sama ini The kan. Wrecking Crew Pak. Siapa namanya? The Wrecking The Crew. Wrecking Crew. Nah, itu lah. Itu kalau di komik sangar gitu. Iya, ada kostumnya. Tapi kan kalau di sini kayak Iya, kayak orang wajar lah jalanan, ya. MCU gitu kan, ngadaptasinya pasti kayak gitu kan. Dan katanya itu senjatanya senjata Asgard Pak. Ya orang tuh ngambil senjata kan, pertama bingung juga, orang ini kok punya Iya, teknologi iya, ini dari iya. mana gitu kan. Rupanya teknologi Asgard, wah, berarti ini Asgard nih bahaya juga gitu kan, karena dia ada di bumi, teknologi aliennya pun bakal banyak dipakai sama villain-villain bakal gitu kan. Kalau misalnya terekspos bebas. Yang sedapnya itulah Pak yang jadi pertanyaan aku ya. Orang tuh kan ngambil mau ngambil DNA-nya si Hulk. Iya, Mau dapat apa? Radiasi gamanya si Hulk. iya darahnya gitu kan. Untuk siapa? Soalnya orang tuh bilang kan si bos, ada bos. Iya. Itu sih yang jadi pertanyaan. Dan aku. di situ pun ada yang
yang supirnya lah kan. Pokoknya Timor itu kan udah kalah masuk mobil, terus dibilangnya dia manggil anggotanya Thunderbolt kan, Thunderbolt. Nah di situ kan ibaratnya nih Easter egg untuk Thunderbolt gitu kan. Apakah atasannya itu yang ngerekrut Thunderbolt atau siapa gitu? Aku yakin pasti ada hubungannya sama Thunderbolt sih kalau yang ini tadi, yang anggota-anggota itu tadi. Cuman ya terus tuh secara keseluruhan ini udah bagus tadi. Aku kalau jalan cerita aku suka sejarah jalan cerita. Ya, setiap episode tuh pasti ada menarik, ada untuk kita nunggu untuk kita nggak sabar untuk nunggu episode selanjutnya. Dan kan? ada selalu ada hal baru gitu kan, ada yang baru. Dan tadi kemudian masalah CGI yang akhirnya kan terlalu masalah CGI sih kayaknya makin lama kayak berkurang gitu, nggak tahu kenapa. Malah lebih bagus First Avengers ya kan? Iya. Karena kayak apa ya, siulnya ini kayak terlalu animasi gitu. Apakah ini series pak? Iya balik lagi. Tapi Moon Knight keren. Series pun banyak udah lewat keren, series. Ini bukan series yang pertama, gitu. Bukan series Marvel yang pertama. Udah banyak series tapi bagus kok. Moon Knight sama Miss Marvel bisa dibungkus dengan bagus ya kan pak? Miss Marvel dia nggak CGI full gitu kan. Moon Knight itu CGI full itu. Kalau misalnya dia pakai belum lagi guard-nya ya kan? Dia pakai kostum itu mana mungkin pakai kostum kayak gitu, pakai yang asli. Apanya sayapnya bisa bisa kok dibungkus dengan bagus. Bisa, makanya itu kayak si Hulk ini mungkin ke apa ya? Mungkin dia lebih ke kayak karakter orang gitu ya. Kalau Moon Knight ini kan kostum. Udah jadi kayak apa itu bilang? Kayak Kamen Rider apa? Iya, kostum. Jadi kostum total kan, full ya kan, Pak. Kalau ini kan kayak orang gitu, orang. Jadi kayak yang mukanya jangan berubah walaupun dia udah berubah ya kan. Orang disandingkan sama orang. Jadi kan nampak tuh perbedaannya gitu. Wong jadi. Lagi Wong multiverse. Apa harapanmu di episode 4? Apa yang ingin kau ada nih. Oh, kalau aku muncul di episode 4. Episode 4 pasti Matt Murdock ya. Iya, aku juga Ed Murdock. Tapi kan ada official posternya Matt Murdock. Itu official itu ya? Yang background latarnya iya. Itu official. Iya. Kan yang pertama kan yang si Hulk kan, yang warna hijau backgroundnya, terus tuh yang kawannya itu yang musuhnya kan itu beda-beda tuh warnanya. Itu ada Wong juga, Wong yang warna ungu backgroundnya. Pasti episode 4 ini udah mulai nih, karena kan ini sampai di episode berapa ya habisnya? Sampai 5 atau 6. Tapi kan Pak, kalau memangnya jadi kayak flashback lah ke pembebasan Abomination. Kan dia bebas bersyarat tuh kan. Munculnya Matt Murdock, sedangkan orang kedua kan pengacara ini dua-dua. Apakah ada kasus baru itu untuk dibahas sama orang itu? Sepertinya ada kasus yang lebih besar gitu. Itu makanya kayaknya aku ralat ya. Kayaknya si Abomination bermasalah. Nggak jadi baik gitu loh. Nggak jadi anti-hero. Kayaknya bermasalah. Aku mikirnya bermasalahnya ini dia bakal jadi anti-hero, bakal direkrut sama orang-orang Thunderbolt gitu mungkin. Dan di situ tugasnya si Matt Murdock yang beraksi. Dua pengacara orang ini. Pengacara lebih keren sini. Lebih apa Pak? Lebih pro kayaknya si Matt Den. Ya, Matt Hardy. kira Matt Dog Pak. Tangan kosong kalau berani ya. Kosong kalau gini ya. Bangke. Jadi Matt Murdock nih ya, kalau aku pribadi ya nunggu dia juga lah gitu kan. Karena nih kayak dia lawyer, biasanya dia ngerjain sesuatu kasus tuh sendiri gitu. Cuman di sini dia ada lawyer juga gitu dan hero juga gitu. Dan disatukan tuh kayak apa gitu. Iya, ada gitu kayak, dan juga aku setidaknya ada sedikit kena Way Home. Ngebahas aja lah sedikit bahwasannya dia juga lupa gitu Pak, sama si Peter. Bahwasannya dia kan dia juga ada tuh di. Kalau aku berharapnya bahwasanya itu dia masih ingat kalau dia pernah karena dia buta Pak. Enggak juga sih. Jadi dia denger dari kuping. Kalau aku berharapnya dia di New Him nih dia ada ingat dia pernah menyelesaikan kasus besar, tapi itu kasus apa gitu. Dia disenggol kan Pak. Senggol sedikit aja. Mesti kayak gini kayak mana ya? No Him nih kayak sayang aja gitu, ternyata dilupakan gitu kan. Jadi kayak udah hilang gitu kan, selama ini dibuild untuk bagus gitu kan. Tapi kayak memang No Way Home ini memang merambat terus ke DC Hulk ini Pak, kayaknya ya. Oh iya. Soalnya ada ngebahas terus dan itu masih bawa karena ada Wong juga mungkin ya. No Way Home itu pembuka fase ini Pak. Dia No Way Home itu membuka fase setelah Endgame kan.
Makanya itu dibuat lah, ada Matt Murdock, semua lah. Jadi kayak film-film selanjutnya ada musik nyenggol-nyenggol sedikit biar agak bersembah biar agak nyambung. Perusahaan Pak? Perusahaannya apa namanya? CG. Ya Pak, itu kan perusahaan yang rekrut si Hulk kan. Iya. Perusahaannya itu pas di layarnya itu logonya itu mirip gambar si Hulk yang di awal. Iya, logo si Hulk yang awal, yang waktu teasernya itu logonya itu gitu. Rupanya itu logonya itu dari situ tadi, dari logo perusahaannya. Mungkin karena nggak dipakai untuk di logo official si Hulk, dijadikan logo itu logo perusahaannya. Keren sih itu. Dapat sih, maksudnya arah-arahnya masih GLKH Pak. GLK lembaga hukum /H gitu dia kan. Lembaga hukum. Dan apakah Matt akan bekerja di sini juga? Tapi kayaknya enggak. Dia nggak bakal kerja di sini. Mungkin dia bakal ngebantu. Tapi kayaknya memang dia jalan sendiri Pak ya. Dari Matt Murdock ya, stand alone dia nya. Dah itu aja lah Pak ya kan, harapan kita pun ada Matt Murdock selanjutnya memang harus dibahas ya kan Pak, di episode 4 udah memang harus diangkat ya kan. Episode 4 ini harus lah. Jangan pas kan rumornya sampai episode 5 kalau nggak salah ya. Sampai episode 5. Jangan pas di episode 5 lah gitu dikeluarin Matt Murdock gitu kan. Sayang kali ya kan. Mau di episode 4 aja udah gitu. Episode 4 5 jadi ada 2 episode yang ada Matt Murdock. Iya. Itu sih harapannya. Ya udahlah itu aja ya Pak dari kita untuk membahas si Hulk di episode 3 ini. Tunggu kami. Ini kayaknya epic sih gitu. Iyalah. Ini kayak Mbak di episode 3 ini kan kayak memang mau ngebahas ke depannya itu harus arahnya kemana gitu kan Pak. Ini mau bawanya kemana, ini siapa gitu-gitu udah mulai nampak. Alurnya udah bagus sih gitu. Mantap. Membuka alur untuk lanjutan episode 4 sama 5 ya kan Pak. Ya rapi. Rapi. Ngebungkus karakter yang lama mau ditampilkan lagi bagus tuh. Orang ini ya kayak apa DC tapi katanya pun DC mau memperbaiki keadaan mereka. Betul, nanti kita lihat aja lah kayak mana. Kita bahas DC lengkap ya kan di video selanjutnya. Dedi Gobuzer kira Denny Caknan. Aku kira disconnect. Oke lah itu aja lah dari kami. Itu aja lah dari kami untuk ngebahas She-Hulk episode 3. Tunggu kami di episode selanjutnya yang bahas di episode 4 ya Pak. Episode 4 kita akan bahas itu nanti. Tunggu kami di video-video selanjutnya. Aku Tirta. Aku Abomination. Sampai jumpa. Dadah.